Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teriski Ahmad dengan NPM 211-2011-450. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada materi ejaan mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada pengertian ejaan. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda bacanya. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama ada ejaan Van Opswegen, adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu seperti model yang dimengerti oleh model Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi mirip dengan aturan Belanda. Yang kedua, ada ejaan Republik. Ejaan Republik yaitu kepastian ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlanjut semenjak 17 Maret 1947. Ejaan ini juga disebut dengan ejaan Sewandi. Yang ketiga, ada pembaruan ejaan. Tindakan untuk memperbaiki sistem ejaan dengan membuatnya lebih menggambarkan fonem yang ada dalam suatu bahasa. Seperti ai, oi, au, berubah penulisannya menjadi ai, oi, au. Contohnya, santai menjadi santai. Yang keempat, ada ejaan Melindo, yaitu sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bahasan ejaan bahasa Indonesia Melaju Melayu atau biasa disebut Melindo, sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kelima, ada ejaan yang disempurnakan. Penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya yang merupakan hasil kerja dari panitia ejaan bahasa Indonesia yang dibentuk oleh LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada 1966. Pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada huruf abjad seperti A, B, C, D, E. Yang kedua, ada huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, ada huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf-huruf B, C, D, E, F, G, H, A, I, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, dan sebagainya. Yang keempat, ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terhadap diftong yang dilambangkan dengan ai, au, oi. Untuk selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai kata pertama dalam sebuah ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, ada huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat digunakan sebagai orang tertentu. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur-unsur diri geografi. Yang kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama resmi negara. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang yang sempurna terdapat pada nama lembaga resmi. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata penunjuk hubungan kekerabatan. Yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda dalam penyapaan. Ke-16, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan catatan dan misalnya didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Penulisan gabungan kata berimbuhan. Yang pertama, ada gabungan kata majemuk. Misalnya,
duta besar. Yang kedua, gabungan kata membubuhkan tanda hubung. Contohnya, anak istri pejabat yang mengartikan anak dan istri dari pejabat. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya seperti bertepuk tangan dan menganak sungai. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi. Yang kelima, gabungan kata yang sudah ditulis serangkai. Contohnya, ada kalanya, apalagi, dan bagaimana. Penggunaan kata depan. Jenis-jenis kata depan terdiri dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, dan lainnya. Yang kedua, ada preposisi gabungan terdiri dari, kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dengan, subjek. Yang selanjutnya ada kata prefiks terdiri dari bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, dan lainnya. Untuk selanjutnya ada penulisan partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis seperti apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Catatan, partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, ada pun sebab-sebabnya yang belum diketahui. Yang ketiga, partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai tertulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang satu persatu. Singkatan, yaitu bentuk singkatan yang terdiri dari suatu huruf atau lebih. Contohnya yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti tanda titik di belakang tiap-tiap sapaan tersebut. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan. Yang ketiga, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan kata titik atau tanda titik. Yang keempat, singkatan gabungan yang terdiri dari atas dua huruf atau lazim digunakan dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Yang selanjutnya ada akronim, yaitu singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal, unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Selanjutnya, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Untuk selanjutnya, angka dan bilangan. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari dua kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf tidak ada pada awal kalimat. Yang ketiga, angka menunjukkan bilangan utuh besar dapat diisi dengan sebagian upaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, satuan, waktu, nilai uang, dan jumlah. Yang kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Yang keenam, angka digunakan untuk mememori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Ada contohnya. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya pada awal abad XX, angka Romawi harus ditulis secara kapital. Yang kesembilan, penulisan bilangan yang mendapat akhiran mengikuti cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an strip atau 5 lembar uang 1000-an. Yang ke-10,
Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi. Yang ke-11, jika dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus terpisah. Kata ganti. 1. Kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis dengan serangkaian kata yang mengikutinya. Contohnya, buku ini boleh kau baca. Catatan, kata ganti itu, ku, mu, dan nya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabungkan dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Misalnya, KTP-mu. Yang kedua, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si spasi pengirim. Dengan catatan, huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang spasi kancil. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan yang baik tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya.